Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai akibat hukuman prestasi dalam perjanjian. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya sendiri Cahyadi NIM 047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatang Esmanat, NIM 091. Perkenalkan, nama saya Andi Afni Nurfita Sari, NIM 072. Perkenalkan, nama saya Hardika, NIM 082. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 049. Perkenalkan, nama saya Iwan Hidayat, NIM 051. Selanjutnya pemaparan pertama akan dipaparkan oleh saudara Cahyan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi perjanjian. Pada pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan rumusan perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari yang pertama ada pihak-pihak, yang kedua ada persetujuan antara pihak-pihak, yang ketiga ada prestasi yang akan dilaksanakan, yang keempat ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, yang kelima ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, yang keenam ada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya hubungan hukum perikatan dengan perjanjian. Jadi perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak, hak dan kewajiban atau duty atau obligation. Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah yang pertama, para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang termaktub dalam pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, good faith, diatur pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang ketiga, kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur atau actio pauliana yang diatur pada pasal 1341 KUH Perdata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Tatang. Saya persilahkan dengan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya, mengenai subjek dan objek perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Nah, objek dalam perjanjian berupa prestasi yang berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya suatu perikatan, yaitu objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dan dapat dinilai dengan uang, serta harus mungkin. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Dan yang keempat, adanya dosa yang halal. Selanjutnya, saya serahkan ke Saudara Rahmat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tertulis dan lisan. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis. 1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja. 2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 3. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu 1.
asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas fakta sunt servanda. 4. Asas etika baik. 5. Asas kepribadian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Wahyudi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian yang diatur dalam bab 4 buku 3 KUH Perdata pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan, yaitu pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu. Kemudian selanjutnya kekuatan mengikat perjanjian terhadap para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Harnika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur atau orang yang berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya terjadinya wan prestasi. Seseorang dinyatakan lalai atau wan prestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Yang ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Dan yang terakhir, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Afni Nurfitasari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan mengenai akibat terjadinya wan prestasi. Ada 4 akibat adanya wan prestasi, yaitu yang pertama, perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur sesuai pada pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur. Jika halangan itu timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Yang keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat melepaskan diri kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Selanjutnya, upaya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat wan prestasi. Yang pertama, exceptio non adimpleti contractus. Yang kedua, penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Dan yang ketiga, menuntut restitusi. Selanjutnya, upaya perlindungan terhadap pihak wan prestasi. Yang pertama yakni pemutusan perjanjian harus menggunakan mekanisme, yaitu yang pertama, kewajiban melaksanakan somasi sesuai pada pasal 1238 KUH Perdata. Yang kedua, kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan sesuai pada pasal 1266 KUH Perdata. Selanjutnya, pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Yang pertama, wan prestasi harus serius. Yang kedua, hak untuk memutuskan perjanjian harus dikesampingkan. Yang ketiga, pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan. Dan yang keempat, wan prestasi disertai unsur kesalahan. Baik, itulah tadi presentasi kami mengenai akibat hukum wan prestasi dalam perjanjian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya Siapa jadi begini?